blanken die hier wonen. Zo dringt langzaamaan iets van de beschaving door in de binnenlanden van Nederlands Nieuw-Guinea en worden de Deed men dat wel, nou dan werd dus degene die het gedaan heeft, werd gearresteerd. Pemberontakan Obano adalah pemberontakan yang dilakukan oleh orang Papua di Nugini pada tahun 1956 melawan penjajahan Belanda. Pemberontakan Obano merupakan akibat dari perbedaan budaya dan pandangan hukum antara penduduk wilayah Wisselmeren, sekarang Paniai, Sukumi, dan pemerintahan Belanda. Penduduk tersebut baru mengenal pemerintahan Belanda sesaat sebelum Perang Dunia II, ketika pos administrasi Enarotali didirikan sebagai pos pedalaman pertama di Nugini, Belanda. Penduduk tersebut telah mengalami masalah yang cukup besar dengan para pendatang baru dan juga tidak menyukai kedatangan Jepang selama Perang Dunia II. Pada tahun 1953, pemerintahan Nugini Belanda, yang dipimpin oleh Gubernur Jan van Baal, menyerukan agar hukum yang dianjurkan pemerintah diterapkan sebagai respons terhadap permasalahan di wilayah tersebut, dan agar penduduk mengabaikan hukum adat yang dipatuhi. Hukum adat ini menetapkan, antara lain, bahwa orang yang dituduh melakukan sihir dan perzinahan harus dibunuh dengan panah. Namun, ganti rugi harus dibayarkan kepada kerabat yang masih hidup dalam bentuk babi dan kerang cowry. Berdasarkan hukum Belanda, hal ini merupakan pembunuhan tidak berencana, dan tidak dapat ditoleransi. Sukumi tidak menyukai penerapan hukum Belanda di bawah paksaan apapun. Wabah campak yang menewaskan banyak anak, dan penyakit babi, dianggap oleh Sukumi sebagai ulah roh jahat yang dibawa oleh Belanda. Penduduk membantai babi-babi merah muda impor tersebut. Secara bertahap, kerusuhan mulai meletus di wilayah tersebut. Pada tanggal 4 November tahun 1956, sebuah gedung misi Organisasi Misionaris Amerika CAMA secara resmi dibuka di Lembah Obano Barat Daya Danau Paniai, dan sebuah pesawat misionaris baru juga dibaptis. Pemimpin pemberontak Bunaibo, Yape Ipue, atau pemilik perang, melancarkan serangan dengan dukungan pemberontak lain, Dabakayame. 8 orang, terutama perwakilan misi, terbunuh. Para pemberontak mengepung pos administrasi Enarotali. Pada tanggal 7 November Dinas Udara Angkatan Laut menerbangkan marinir, menggunakan mortir untuk memulihkan perdamaian. Marinir diperintahkan untuk menyerang sasaran jika perlu. Pada akhirnya, mortir terbukti tidak banyak berguna dalam mengakhiri pemberontakan. Sebuah pasukan kecil pasukan tambahan dibentuk. Ini terdiri dari penduduk desa-desa di sekitar Danau Tigi yang tidak memiliki banyak simpati terhadap para pemberontak. Sebagian besar korban tewas akibat panah pasukan kecil ini. Pada akhirnya, Belanda berhasil memulihkan kekuasaan di sekitar Wisselmeren dengan memulai perang suku antara berbagai kelompok penduduk, bukan melalui keunggulan militernya sendiri. Saat itu, Indonesia sedang berupaya memasukkan isu Nugini ke dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Soekarno tidak mengakui otoritas Belanda atas Nugini Belanda dan bukan hanya kejutan yang sama sekali tak terduga dan sangat tidak menyenangkan bagi sekitar 40 orang barat di wilayah Wisselmeren. Obano akan menguntungkan Indonesia dan berusaha mencegah liputan pers. Setelah laporan pertama yang mengkhawatirkan dari ibu kota, Hollandia, Gubernur Van Baal terbang ke Enarotali untuk menilai situasi secara langsung. Sekembalinya ke pantai utara, ia mengeluarkan siaran pers ke Belanda untuk menginformasikan media tentang pemberontakan tersebut. Ia menggunakan bahasa seperti, perlawanan ditumpas, beberapa kematian di pihak partai perlawanan, dan bantuan dan dukungan dari sebagian penduduk yang loyal. Ia langsung menerima surat balasan yang sangat marah dari Kementerian Wilayah Seberang Laut. Laporannya tidak diterima dengan baik, dengan ini saya mendapat kehormatan untuk memberi tahu Anda bahwa, ketika melaporkan kerusuhan di Wisselmeren, saya terkejut dengan fakta bahwa publikasi telah dibuat mengenai masalah tersebut dan bahwa pengumuman langsung telah dibuat kepada pers Belanda melalui ANP, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Wilayah Seberang Laut mengenai teks pengumuman tersebut. Dalam surat rahasia yang sama, gubernur dikecam karena menggunakan terminologi yang memberi Indonesia pengaruh untuk agitasi politik, misalnya, akan terpuji jika penumpasan perlawanan tidak dibahas dari partai perlawanan. Gubernur Van Baal diminta untuk segera mengeluarkan pernyataan pers hanya dalam konsultasi bersama, yang dalam praktiknya sama saja dengan pemadaman.